Tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia terus mendapat perhatian serius dari pemerintah yang ditandai dengan lahirnya kebijakan hilirisasi SDA. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah sebelum diekspor. Artinya, pemerintah ingin mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan perlunya investasi industri dan produksi dari hulu sampai hilir yang konsisten dan terukur. Namun, fakta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut terlalu memihak pada komoditas hilirisasi logam maupun bukan logam. Yang jelas keduanya merupakan sumber daya alam tak terbarui yang memiliki potensi daya rusak bumi yang sangat tinggi serta membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihan ruang hidup. Sangat jelas, menjelang satu dekade pemerintahan era Jokowi, hilirisasi sumber daya alam bertumpu pada sektor pertambangan. Ini ditandai dengan pembangunan pabrik smelter untuk pengolahan lanjutan komoditas pertambangan logam, utamanya nikel dan emas, serta meningkatnya izin usaha pertambangan yang diterbitkan pemerintah, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Sementara hilirisasi sumber daya alam pertanian dan perikanan yang daya rusaknya rendah terhadap bumi tidak begitu didorong oleh pemerintah. Sejauh ini pabrik pengolahan industri hilirisasi sektor pertanian maupun perikanan masih sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Harusnya industri perikanan dan pertanian di wilayah-wilayah terjauh dari Pulau Jawa dan memiliki sumber daya pertanian dan perikanan yang melimpah itu sudah naik level dan berbicara pada tahapan ekspor atau distribusi produk setengah jadi atau produk jadi, bukan lagi bahan mentah. Akibatnya, daya jual hasil produksi petani dan nelayan terus mengalami ketidakpastian. Di antara penyebabnya karena mata rantai distribusi yang panjang dan melelahkan. Ada ketimpangan industri pertanian dan perikanan di situ, di mana menyebabkan peningkatan sentimen buruk dalam agenda sumber daya alam, meningkatkan perbedaan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap teknologi industri dan dukungan kebijakan di berbagai daerah. Contohnya di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, di mana selain memiliki potensi pertambangan, juga terdapat potensi pertanian dan kelautan yang beragam, melimpah dan dapat diandalkan. Bahkan jika dikelola dengan dorongan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran, dapat menciptakan pengalaman yang menguntungkan, tentu berkeadilan, berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi petani dan nelayan lokal. Namun potensi-potensi tersebut terus tenggelam karena pemerintah lebih memilih hilirisasi sektor pertambangan ketimbang sektor pertanian dan perikanan. Sehingga dalam perkembangannya banyak kegiatan pertambangan mengambil alih lahan rakyat atas nama kepentingan negara, sehingga kemudian menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat adat dan lingkar tambang, terutama para petani dan nelayan yang kerap kali tersingkir dari tanah dan sumber penghidupan mereka sendiri. Konflik agraria pun meningkat, bahkan sebagian besar tak berujung pada penyelesaian yang berkeadilan. Tak hanya itu, lingkungan rusak akibat meningkatnya polusi terhadap tanah, air, dan udara, dampak dari kegiatan pertambangan. Tanah-tanah rakyat dirampas secara sepihak oleh sejumlah perusahaan tambang. Relokasi pemukiman rakyat terjadi secara paksa. Bahkan tidak sedikit masyarakat melawan kegiatan pertambangan mendapat intimidasi dan dikriminalisasi. Sejumlah perusahaan tambang juga terus meningkatkan perpecahan antara masyarakat, konflik sosial dan kelumpuhan sistem ekonomi, sosial, adat, dan budaya masyarakat lokal. Akhirnya, kita menyaksikan beban yang semakin memburuk pada masyarakat lokal dan adat akibat pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang cenderung mengejar keuntungan segelintir orang tanpa peduli dengan pentingnya ruang hidup yang berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang tidak seimbang, adil, dan bijaksana diperburuk oleh lemahnya pengawasan administrasi perizinan serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggar administratif dan pidana dalam kegiatan pertambangan.